Tijani Reinders, sang pemimpin baru lini tengah AC Milan. Tijani Reinders memperlihatkan kemampuan gemilangnya saat AC Milan mengamankan kemenangan meyakinkan atas Monza di San Siro kemarin. Penampilannya yang mencolok tercapai dengan pencapaian pribadinya, mencetak gol pertamanya di kandang bagi i Rossoneri. Calciomercato.com membandingkan gol Reinders dengan mahakarya Alexis Saelemaekers melawan Napoli di Stadio Maradona, menyoroti kemampuan teknisnya yang luar biasa. Gelandang keturunan Indonesia ini juga diapresiasi karena kemampuannya dalam menguasai bola di ruang yang sempit, sebuah aspek yang sangat penting dalam permainan modern. Gol yang dicetak Reinders bukan hanya tentang statistik. Bagi pemain yang sebelumnya telah mencetak gol perdananya di Serie A pada November lalu di kandang Lecce, gol di San Siro menjadi pencapaian yang istimewa. Tendangan kaki kanannya yang sempurna mengarah ke bawah kaki kiper lawan di Gregorio, menandai momen spesial di bawah bendera kebesaran Curvasa. Tidak hanya dalam penyelesaian gol, Reinders juga menunjukkan keseimbangan yang luar biasa antara kreativitasnya dalam permainan dan dedikasinya dalam bertahan, serta kontribusinya dalam membangun serangan. Sejak awal musim, kepercayaan diri telah membuatnya menjadi pilihan utama bagi Stefano Pioli, diperkuat dengan stamina fisiknya yang memungkinkannya bermain di setiap pertandingan. Dengan total 22 penampilan, Reinders menjadi salah satu pilar penting bagi tim. Hanya satu penampilan lebih banyak dari Tomori yang absen dalam derby karena diskualifikasi. Dari total pertandingan tersebut, 21 diantaranya dimulai sebagai pemain inti, menunjukkan betapa vitalnya peran Reinders dalam strategi Pioli untuk AC Milan. Lima pemain belasan tahun sudah dimainkan AC Milan. Siapa saja dan bagaimana potensi mereka? Ada yang spesial di balik kemenangan AC Milan saat menjamu Monza Minggu 18 Desember malam WIB. Milan menang 3-0 dengan salah satu golnya dicetak oleh Giancarlo Simic yang baru berusia 18 tahun. Pelatih Stefano Pioli kehilangan banyak pemain belakang di laga itu. Calabria absen karena akumulasi kartu. Caldara, Gio dan Kalulu absen karena cedera. Pobega harus dimainkan sebagai bek tengah. Celakanya, Pobega cedera dan harus diganti Giancarlo Simic pada menit ke-24. Namun dari situ berkah datang untuk Milan karena Simic tampil bagus. Simic adalah pemain muda kelima yang dimainkan Pioli musim ini. Termasuk Simic, berikut ini adalah profil singkat 5 pemain belasan tahun yang sudah dimainkan AC Milan pada musim 2023-24. Milan beruntung punya Giancarlo Simic sebab dia bisa memainkan banyak peran di lini belakang. Simic bisa bermain sebagai bek tengah pada formasi 4 atau 3 bek. Simic juga bisa dimainkan menjadi bek kanan. Simic bukan hasil jebolan tim muda Milan. Simic dibeli dari Stuttgart U19 pada awal musim 2022-23 lalu. Dengan harga 1 juta euro, Simic belum pernah bermain untuk tim senior di Stuttgart. Milan sempat kekurangan opsi di posisi bek kiri saat Theo Hernandez cedera. Pioli lantas memberi kesempatan pada Bertesaghi untuk menjalani debut. Sejauh ini, dia sudah memainkan 4 laga di Serie A, semua sebagai pengganti. Sulit untuk mengukur kemampuan Bertesaghi karena minim menit bermain di Serie A. Akan tetapi, promosi ke tim utama Milan pada usia 17 tahun, tentu ini catatan yang spesial. Dia juga sudah bermain di Liga Champions.
Selanjutnya di posisi winger dengan usia 19 tahun, yakni Luka Romero, jelas bukan nama yang asing lagi. Namanya melambung saat bermain untuk Malaga dan debut pada musim 2019-20. Luka Romero pindah ke Lazio pada musim 2021-22 dan kesulitan dapat menit bermain. Di Milan, Luka Romero juga sulit dapat menit bermain. Sejauh ini, pemain asal Argentina itu baru dimainkan pada 4 laga Serie A. Dia sama sekali tidak dapat kesempatan bermain di Liga Champions. Selain itu ada Chaka Traore, sudah menjadi buah bibir saat menjalani debut Serie A bersama Parma pada musim 2020-21. Milan lantas membelinya, tetapi ditempatkan pada tim U19. Chaka Traore tampil apik pada kelompok usia. Musim ini, Chaka Traore promosi ke tim utama Milan. Dia sekali dimainkan di Serie A lawan Frosinone. Chaka Traore juga dapat kesempatan bermain di Liga Champions saat Milan kalah 1-3 dari Dortmund. Terakhir, Camarda punya catatan spesial bersama tim Primavera. Pada usianya sekarang, Camarda sudah bermain untuk Milan U19. Camarda mencetak 7 gol dan 3 assist dari 13 laga yang dimainkan. Camarda menjalani debutnya saat Milan bersua Fiorentina pada pekan ke-13. Camarda masuk lapangan ketika usianya baru 15 tahun, 8 bulan, dan 16 hari. Camarda jadi debutan paling muda di Serie A. Hasil drawing playoff 16 besar Liga Eropa. Drawing playoff babak 16 besar Liga Eropa tuntas digelar. AS Roma akan menghadapi Feyenoord sementara AC Milan bertemu Rennes. Drawing playoff babak 16 besar Liga Eropa digelar di Nyon, Swiss, Senin 18 Desember malam WIB. Babak playoff ini mempertemukan runner-up fase grup dengan tim-tim usiran dari Liga Champions. Pemenang partai playoff ini selanjutnya akan diundi lagi melawan para juara grup untuk rangkaian babak 16 besar. Di antara tim-tim besar yang terlibat di partai playoff adalah AS Roma, Marseille, Sporting, Benfica, Feyenoord, dan AC Milan. Undian dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal UEFA Giorgio Marchetti, didampingi ex-pemain Sevilla Julian Ascud. Feyenoord jadi tim pertama yang keluar dari mangkuk dan terundi bertemu AS Roma, menghadirkan ulangan final Conference League musim 2021-22. Undian berlanjut dengan mempertemukan AC Milan dengan Rennes, sementara Lens melawan Freiburg. Wakil Swiss Young Boys berhadapan dengan wakil Portugal Sporting. 2 kali juara Piala Champions yang kini Liga Champions, Benfica akan menghadapi Toulouse. Wakil Portugal lainnya yakni Braga bakal melakoni perjalanan panjang untuk melawan wakil Azerbaijan Karabakh. Raksasa Turki Galatasaray terundi bertemu Sparta Praha. Lalu Shakhtar Donetsk melawan tim tersisa yakni Marseille. Leg pertama playoff akan berlangsung pada 16 Februari mendatang. Dilanjutkan leg kedua sepekan berselang atau pada 23 Februari.